Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan Kak Gama dari Ambarapura. Dan hari ini, di pagi yang cerah ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan sekolah minggu kita. Teman-teman yang sudah siap dengan YouTube-nya dan yang sudah streaming di pagi hari ini, yuk kita sama-sama persiapkan, kita berdoa supaya apa yang kita dengar di minggu pagi hari ini bisa menjadi pedoman kita. Yuk mari kita bersatu dalam doa, kita mulai minggu. Tuhan yang baik, puji dan syukur Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan yang indah, Engkau kumpulkan kami Tuhan melalui ibadah streaming Tuhan, dikarenakan masih belum kondusif untuk melakukan ibadah offline Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, hati kami dan pujian kami selalu Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, sekarang kami ingin mulai, sertai kami Tuhan dalam ibadah streaming ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, yuk kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Bareng-bareng ya. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Halo, shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Gama. Jadi di hari minggu pagi hari ini Kak Gama akan coba membawakan renungan kita. Oke, kalian sudah siapkan Alkitabnya, tapi sebelum siapkan, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan. Oke, teman-teman, siapkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, di minggu pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan renungan di pagi hari ini Tuhan. Kiranya renungan yang akan dibawakan ini Tuhan bisa menjadi perubahan untuk diri kami semua Tuhan, bisa menjadikan berkat Tuhan di sepanjang minggu yang akan kita lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita siapkan Alkitab, dan yang sudah siap langsung kita buka di Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 ya.
sudah dapat semuanya ya? Oke, langsung kita buka. Aku langsung balik di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nanti Oke, kalau sudah kita baca bareng-bareng. Kakak ayat yang genap, kalian ayat yang ganjil, berarti kakak mulai dari ayat yang ke-24. Dan di sini lembaga Alkitab yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oke, yang terakhir di ayat 29 ya. Oke, nah teman-teman, kakak rasa untuk perikop kita pada minggu pagi hari ini sangat tidak asing ya untuk judul dan temanya. Dan kakak rasa kalian juga pasti pernah dong yang mengikuti ibadah dewasa, pasti kalian tahu tema ini. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang tidak melihat namun tidak percaya. Oke. Melihat di sini bukan dalam artian kita untuk dibiarkan untuk orang buta ya, bukan. Tapi kalian bisa lihat dari cerita yang terjadi di situasi saat Tuhan Yesus sudah kembali bangkit. Ya. Kalian bisa lihat di situ. Di sini waktu penampakan diri Yesus yang bangkit kepada murid. Sebelumnya Tuhan Yesus juga melakukan penampakan kepada Maria Magdalena dan juga kepada murid secara bersama-sama ya. Walaupun kepada murid itu waktu pertama kali Thomas tidak ada. Nah, dan kalian bisa lihat dari peristiwa yang terjadi yang dikatakan di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ini, bahwa banyak reaksi para murid-murid yang bercampur ya, pokoknya banyak pasti perasaan-perasaan bercampur, perasaan sukacita, perasaan ragu, perasaan takut pasti ada. Dan kakak ada cuplikan sedikit ilustrasi tentang kejadian Tuhan Yesus bersama para murid dan Thomas. Kalian bisa simak di sini. Kalian bisa lihat di situ Thomas diberitahu ya oleh salah satu murid Tuhan Yesus bahwa dia melihat Tuhan Yesus. Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side. Sangat jelas keraguan Thomas. Nah, bisa dilihat Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah para murid ya. Peace be unto you. Peace be unto you.
Ini adalah ilustrasi raut wajah Thomas yang memang benar-benar, ya pastinya kita kalaupun di posisi Thomas pasti kita akan takut, ragu. And reach hither thy hand, and thrust it into my side. Be not faithless, but believing. My Lord and my God. Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. Baik teman-teman, bagaimana tadi ilustrasi yang sudah kalian lihat ya? Itu merupakan salah satu gambaran yang diperankan oleh beberapa aktor, dan kalian bisa lihat di situ ekspresi dan situasinya, bahwa di menit-menit pertama ada seorang murid atau teman Thomas itu memberitahukan bahwa mereka melihat Tuhan Yesus, dan apa yang Thomas bilang, Thomas tidak percaya. Raut mukanya sangat menunjukkan sisi kemanusiaan yang realnya ya, yang aslinya, bahwa memang ada orang seperti itu yang tidak percaya gitu, sampai harus meminta bukti yang nyata. Itu yang bisa kita tangkap. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat murid-murid berkumpul kembali dan di suatu ruangan yang tertutup? Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan menyapa Thomas, terkhusus untuk Thomas. Jadi memang pada saat itu Tuhan Yesus memang mengkhususkan diri untuk Thomas agar supaya lagi jangan tidak percaya, melainkan percayalah. Nah, dari situ salah satu kata-kata yang sangat kita bisa pegang ya, dimana memang kita yakini bahwa Tuhan Yesus mengatakan jangan lagi tidak percaya, melainkan percayalah. Jadi ini satu kata yang sangat membuat kita, anak-anaknya, harus bisa yakin, malah jangan bertanya-tanya. Tidak heran sih dari kita semua pasti banyak sekali berpikir atau bertanya-tanya lah, berbagai pertanyaan tentang hal beriman kepada Tuhan. Apalagi pemahaman yang tentang kehidupan, tentang firman yang sekarang sudah beraneka ragam ya, yang kita bisa lihat di era ini. Orang rata-rata kalaupun ingin percaya, mereka meminta bukti yang nyata yang bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, itu adalah kunci bagi seorang supaya bisa percaya terhadap sesuatu. Nah, kisah Tuhan Yesus ini secara khusus menurut kakak bisa kita ambil untuk memberikan kita kepercayaan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Jadi bagaimana sih kak kalau misalkan kita bisa tahu, tapi kan kita belum mengalaminya sendiri kak gitu. Nah, ini banyak banget yang sering terjadi pertanyaan seperti ini. Sebenarnya untuk percaya itu kita tidak perlu harus merasakan pengalaman pribadi bersama Tuhan secara sendiri gitu. Kalaupun ada, kalian pernah mengalami
mengalami pengalaman bersama Tuhan atau mengalami sendiri mujizatnya Tuhan, itu sangat luar biasa. Tapi setidaknya kalian suka berpikir, apa ya yang kapan ya merasakan pertolongan Tuhan, kapan ya pertolongan Tuhan, itu mungkin sering timbul. Nah, kalaupun seperti itu, menurut kakak, kalian tidak dibenarkan untuk seperti mengatakan bahwa kalian ragu untuk firman. Karena kenapa? Kalian bisa belajar dari orang-orang yang sudah mengalami pengalaman bersama Tuhan Yesus ya, yang sudah benar-benar merasakan mujizat-mujizat Tuhan Yesus, supaya kalian tidak ada timbul keraguan, sehingga kalian bisa peduli terhadap iman dan kembali meneguhkan iman kalian. Nah, nanti dari sini kalian akan bisa mengetahui kehadiran Tuhan. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi iman itu merupakan salah satu unsur yang harus kita miliki sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Kita harus mempunyai unsur kepercayaan iman yang kuat. Karena kenapa? Dalam kehidupan yang nyata, kehidupan itu seringkali menuntut adanya pembuktian yang nyata dalam segala sesuatu, ya kan? Nah, kita diajak dalam renungan ini, kita diajak untuk belajar, untuk memahami bahwa iman kepada Tuhan Yesus bukanlah sebuah pembuktian hal material, tapi melainkan karunia yang Kristus anugerahkan. Oke, jadi iman itu salah satu anugerah. Kalau kita beriman, kita mempunyai anugerah itu. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman, cukup sampai di sini aja renungan yang kakak bisa bawakan. Kalian bisa membaca dan merenungkan kembali, dan nanti kalau kalian bisa renungkan lagi, nanti kalian akan mendapat jawaban yang lebih lagi. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tapi nanti kalian akan paham. Seperti itu. Jadi maunya Tuhan. Jadi percaya, beriman kepada Tuhan itu tidak harus disertakan bukti nyata, karena dari perkataan-perkataan di Alkitab itu pun sudah sangat jelas bahwa Tuhan Yesus sudah sangat menopang kita. Baik, sampai situ saja renungan kita, dan kita boleh tutup Alkitabnya. Yuk kita tutup firman ini dengan kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang Kau bawakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sangat luar biasa Tuhan, selalu mengingatkan kami dari hari ke hari Tuhan, dengan renungan, dengan perkataan-Mu Tuhan. Kiranya di renungan hari ini Tuhan, yang kami baca di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 Tuhan, di mana di situ berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan kepada-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan atas mukjizat dan kasih dan keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau percayakan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan kami bisa menjadi anak-anak terang Tuhan. Mampukan kami bisa menjadi teladan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau sertai kami selalu Tuhan. Dan doa ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, gimana firman yang sudah dibawakan tadi? Ya, kiranya firman yang tadi sudah kakak bawakan bisa menjadikan renungan untuk kita semua, bisa menjadikan kekuatan untuk kita menghadapi persoalan hidup. Oke, kita akan merespon firman kita akan membawakan lagu Bawa Korban Syukur. Tahu semua ya? Yuk. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Kiranya kalian tetap semangat, kalian tetap memuji Tuhan, jangan bosan-bosan, tetap kita ikuti aturan dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk pakai masker, jaga kebersihan selalu. Oke, sekarang kita akan tutup sekolah minggu kita siapkan hati, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di rumah masing-masing sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Puji dan syukur Tuhan, Engkau selalu jaga kami dengan kesehatan dan keadaan yang luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kiranya kami juga berdoa untuk pandemi ini Tuhan agar bisa hilang dan dunia kembali normal. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami akan menyudahi sekolah minggu ini Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan firman yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kami bisa mengimani dan kami bisa percaya Tuhan akan mujizat dan kehadiran Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Kiranya adik-adik tetap semangat, jangan menyerah. Sampai jumpa, bye.